Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita belajar kembali dalam mata kuliah patofisiologi penyakit tidak menular. Untuk topik yang kita bahas hari ini adalah patofisiologi dari hipertensi. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu ya, hipertensi itu apa. Dari asal katanya kita tahu bahwa hiper itu artinya berlebih dan tensi itu berarti tekanan. Jadi hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah kita itu di atas nilai normalnya ya. Tentunya kalian sudah pernah ya memeriksakan tekanan darah kalian ya ketika ke rumah sakit atau puskesmas. Dan di situ itu ketika kalian melihat tensinya itu ada berapa per berapa ya. Yang bagian atas itu dinamakan tekanan sistolik ya. Dan yang bagian bawah biasanya disebut dengan tekanan diastolik. Untuk nilai normalnya, tekanan darah itu berkisar antara 120 mm Hg per diastoliknya 80 mm Hg. Jadi ketika kalian memeriksa tekanan darah kalian, bila nilainya itu 120/80 itu termasuk normal. Namun jika dia itu di atas nilai normal tersebut, itu sudah dapat diindikasikan menjadi hipertensi ya. Oke, lanjut dari definisinya sendiri. Sebenarnya hipertensi atau tekanan darah tinggi yang umum dikenal ya oleh masyarakat itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistoliknya tadi bagian atas ya itu lebih dari atau sama dengan 140 mm Hg dan tekanan diastoliknya yang ada di bagian bawah itu lebih besar atau sama dengan 90 mm Hg. Dan penyakit hipertensi ini sering disebut the silent killer ya, karena sering tanpa keluhan dan menyebabkan sakit ya. Untuk klasifikasinya sendiri dari hipertensi itu menurut GNC 7 ya, pada tekanan darah orang dewasa ya nilai normalnya tadi ya 120 atau kurang dari 120/80. Kemudian untuk kriteria prehipertensi itu antara 120/139 sampai 80/89 untuk diastoliknya. Dan hipertensinya juga dibagi ada stage 1 dan stage 2, di mana stage 1 itu rentangnya adalah 140/159 untuk sistoliknya dan diastoliknya 90/99. Untuk stage 2 itu lebih dari 160 untuk sistoliknya dan diastoliknya lebih dari 100. Jadi ini merupakan indikasi ya, kita harus memantau tekanan darah kita supaya kita tahu itu posisi tekanan darah kita itu berada di mana ya. Apakah masih dalam keadaan normal atau sudah masuk prehipertensi. Sehingga kita harus bisa mewaspadai ya bila terjadi hipertensi itu dan apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian berdasarkan etiologinya, hipertensi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hipertensi esensial atau primer atau idiopatik, dan untuk hipertensi ini sebenarnya tidak jelas etiologinya ya. Itu untuk persentase yang mengalami ini itu sekitar 90%. Dengan ciri-cirinya itu ada riwayat ya hipertensi dari keluarganya dan terjadi peningkatan reaktivitas vaskulernya. Kemudian penyebabnya itu bisa multifaktor, bisa dari genetik, lingkungan seperti masukan garam yang tinggi, terus obesitas, pekerjaan atau jabatan itu mengindikasikan nanti stres, karena stres juga menjadi salah satu faktor ya penyebab dari hipertensi. Kemudian juga kepadatan penduduk. Dan hipertensi esensial ini merupakan kelainan kronik ya, yang biasanya progresif.
Kemudian yang kedua ada hipertensi sekunder. Untuk persentasenya sekitar 6-8%. Biasanya untuk hipertensi ini disebabkan karena adanya penyakit lain atau pemakaian obat tertentu. Seperti contohnya hipertensi renal ya, renovaskuler, itu terjadi karena ada gangguan di ginjalnya. Seperti ada penyempitan pembuluh darah di ginjalnya atau kerusakan arteri di ginjal. Kemudian juga ada hipertensi karena endokrin ya, kelainan korteks adrenal seperti pada Cushing syndrome itu salah satu juga yang bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian ada juga tumor di medula adrenalnya seperti pheochromocytoma, itu juga penyebab hipertensi endokrin ini. Untuk obat-obatan, konsumsi kontraseptif hormonal, terus juga kortikosteroid dan antidepresan trisiklik juga memicu terjadinya hipertensi tipe sekunder ini. Juga ini ya, yang sama sih, hampir sama yang dijelaskan sebelumnya, kalau hipertensi renal itu karena renovaskuler, parenchymatous disease, primary renism. Untuk primary hyperaldosteronism itu karena hormon tadi, bisa karena unilateral adrenal adenoma, bilateral hiperplasia the zona glomerulosa. Kemudian kalau yang jarang itu yang physochromisotoma, Cushing syndrome, dan cortication of the aorta ya. Ini yang merupakan contoh-contoh dari hipertensi yang disebabkan karena sekundari penyebab kedua ya, bukan yang hipertensi primer tadi yang dijelaskan di awal. Selanjutnya, faktor risiko dari hipertensi. Setelah kita tahu etiologinya, kita bisa mengelompokkannya ya, faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor risiko dari hipertensi tadi. Untuk risiko yang tidak dapat dimodifikasi, antara lain umur ya, untuk orang yang umurnya biasanya lansia lebih dari 55 tahun itu beresiko ya untuk mengalami hipertensi ini, karena memang kondisi tubuhnya kan tidak seperti orang yang masih muda, terjadi penurunan dari fungsi tubuhnya sehingga rentan sekali mengalami hipertensi ini. Kemudian jenis kelamin ya, untuk laki-laki itu diindikasikan lebih banyak ya mengalami hipertensi. Kemudian riwayat keluarga atau genetik. Jadi kalau ada orang tua yang memiliki hipertensi, kemungkinan besar anaknya juga bisa mengalami hipertensi karena keturunan tadi. Kemudian kalau dari risiko yang dapat dimodifikasi seperti kegemukan, obesitas ya, itu bisa dimodifikasi, berarti kita harus melakukan diet untuk menurunkan obesitasnya supaya bisa mengontrol hipertensinya tadi, kemudian merokok, terus juga kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebihan, dislipidemia, konsumsi alkohol yang berlebihan, terus kemudian psikososial dan stres ya, ini merupakan faktor risiko yang dapat dimodifikasi supaya tidak terjadi hipertensi tersebut. Selanjutnya, gejala hipertensi. Sebenarnya kalau dia mengalami hipertensi yang masih prehipertensi atau stage-nya masih stage 1, kemungkinan biasanya tanpa gejala ya sebagian besar, dan memang biasanya itu yang kelihatan ada perasaan berat ya di bagian belakang kepala di daerah tengkuk itu, kemudian susah tidur dan gangguan penglihatan. Jadi untuk memastikan dia itu memang hipertensi atau tidak ya kita harus mengukur tekanan darahnya ya, supaya kita bisa tahu pasien kita atau kita sendiri itu mengalami hipertensi atau tidak. Selanjutnya, gejala lain itu juga ada sebenarnya, tapi biasanya telah timbul setelah ada komplikasi ya. Ya, gejala yang muncul misalnya kalau sudah ada komplikasi sakit dada, nyeri dadanya berdebar-debar,
nafasnya pendek, mual muntah, terus juga mimisan, orangnya jadi lemah, kelumpuhan, gelisah, atau perubahan mental dan kesadarannya menurun ya. Ini kalau gejala-gejala yang terjadi bila sudah terjadi komplikasi. Kemudian kita masuk patofisiologi dari hipertensi tersebut, walaupun tadi dibilang 90% kan tadi hipertensinya primer ya, tidak diketahui tanda gejalanya yang pasti ya, itu sebabnya sebenarnya apa gitu. Tapi kita bisa rumuskan ya dari penyebabnya itu dari rumus ini ya. Jadi tekanan darah itu menghitungnya itu dari cardiac output kali resistensi perifer ya. Ini kedua item ya yang mengatur tekanan darah seseorang itu bisa tinggi atau rendah itu ditentukan oleh dua variabel ini. Jadi karena ini berbanding lurus ya, jadi kalau cardiac output seorang itu tinggi ya tekanan darahnya bisa tinggi, dan kemudian untuk resistensi perifer sendiri bila terjadi resistensi perifer itu juga menyebabkan tekanan darah seorang tinggi. Untuk cardiac output sendiri itu sebenarnya apa? Cardiac output itu adalah volume darah yang dipompa oleh jantung selama 1 menit ya. Jadi volume darah yang dikeluarkan oleh jantung dalam 1 menit. Kemudian untuk resistensi perifer itu adalah resisten, berarti tahanan ya. Tahanan atau hambatan yang terjadi di pembuluh darahnya ya. Jadi kalau pembuluh darah itu ada tahanan akan meningkatkan tekanan darah kita ya. Kemudian kita bagi lagi ya penyebabnya, kenapa kok seseorang itu cardiac output-nya menjadi tinggi atau resistensi perifernya menjadi tinggi, kita bisa lihat dari variabel yang di bawah ini ya. Yang untuk peningkatan tekanan darah karena cardiac output itu sebenarnya ada dua penyebabnya ya secara ini bisa karena retensi Na dan hormon. Kalau di sini di bagian ini juga terlihat excess sodium intake ya. Jadi karena berlebihan intake natrium dalam pembuluh darah itu akan meningkatkan volume darah kita sehingga akan meningkatkan preload yang berakibat peningkatan cardiac output-nya tadi ya. Jadi kan memang retensi Na itu kan meningkatnya kadar natrium ya di tubuh kita. Sehingga kalau kadar natrium di pembuluh darah kita itu meningkat, akan meningkatkan osmolaritas darah kita sehingga darahnya itu akan lebih kental ya. Kemudian dari genetik ya, genetik itu juga mempengaruhi proses peningkatan cardiac output-nya tadi ya, yaitu dengan adanya hormon-hormon RAAS, renin, angiotensin, aldosteron itu juga mempengaruhi. Kemudian ada ADH dan natriuretic peptide itu juga mempengaruhi dalam peningkatan cardiac output ya, sehingga kalau RAAS itu fungsinya RAS, sistem renin angiotensin aldosteron itu fungsinya untuk mengabsorpsi Na ya, mengabsorpsi Na dan mengeluarkan K+, sehingga kalau Na-nya direabsorpsi kembali di pembuluh darah, berarti kan Na dalam darah kita itu tinggi, sehingga kalau Na-nya tinggi dalam darah akan meningkatkan volume darah yang berefek ke peningkatan tekanan darah tadi. Kalau ADH sendiri itu fungsinya adalah menghambat pengeluaran urin, sehingga kalau
urinnya tidak keluar, berarti kan urin itu kan mengandung natrium ya. Jadi ada retensi Na, sehingga kalau Na-nya juga masih ditahan tidak dikeluarkan, ya tentu otomatis akan meningkatkan tekanan darah kita, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa Na itu sifatnya itu akan meningkatkan osmolaritas darah ya. Kemudian dari hormon natriuretic peptide itu fungsinya untuk ekskresi dari Na, mengeluarkan Na-nya. Tapi kalau natriuretic tadi ada gangguan, maka ekskresi Na itu tidak bisa terjadi. Jadi Na-nya tidak bisa dikeluarkan dan akhirnya ya Na-nya masih dalam darah sehingga tadi meningkatkan tekanan darah kita juga. Jadi semuanya itu berperan ya. Terus kalau dari stres itu juga akan meningkatkan ini ya, sistem saraf simpatik kita sehingga akan terjadi peningkatan kontraktilitas. Kalau kontraktilitasnya meningkat berarti pembuluh darah kita itu semakin menyempit kan, karena kontraksi kan dia itu menyempit ya prinsipnya. Jadi membuat ya cardiac output atau tekanan darah kita juga bisa menjadi tinggi ya. Terus kalau yang dari resistensi perifer itu bisa karena arteriosklerosis, terus juga pengaruh hormon dan obesitas ya, di sini obesitas. Kalau obesitas kita tahu sendiri kalau orang yang obesitas kan lemaknya banyak. Padahal kita tahu bahwa lemak itu bisa nempel di pembuluh darah kita. Kalau pembuluh darah kita itu tertempeli oleh lemak itu, tentunya pembuluh darah kita yang awalnya lubangnya itu besar, itu bisa semakin menyempit. Nah, sehingga ketika pembuluh darah kita menyempit itu akan menyebabkan resistensi atau tahanan itu. Sehingga aliran darahnya kan jadi macet ya, tidak lancar. Ketika berbeda dengan ketika kalau dia pembuluh darahnya itu normal ya. Kemudian dari arteriosklerosis sendiri itu karena penebalan pembuluh darahnya ya, bisa karena emboli, plak, atau karena lemak tadi itu juga menyebabkan yang variabel peningkatan darah dari resistensi perifernya ini. Kemudian kalau hormon itu sebenarnya ada 3 hormon ya yang berpengaruh terhadap tekanan darah ini, yaitu katekolamin, tiroid, dan kortisol. Kalau katekolamin itu sendiri fungsinya adalah meningkatkan kerja saraf simpatiknya ya. Jadi dia itu membuat pembuluh darah kita itu bisa vasokonstriksi, menyempit. Sehingga kalau menyempit ya tentu saja menyebabkan tahanan perifer dan meningkatkan tekanan darah kita. Kemudian juga Pak diingat lagi kalau yang di obesitas itu dia itu cenderung hal-hal yang lemak yang tinggi, simpanan lemak tinggi itu sifatnya proinflamasi ya. Karena proinflamasi dia itu mudah mudah terjadi inflamasi di pembuluh darah misalnya, sehingga dia itu karena mediator radang itu ke situ ketika terjadi inflamasi, itu juga bisa berkontribusi untuk terjadi tahanan perifernya tadi. Jadi ini semua hal yang bisa dikatakan menjadi penyebab dari hipertensinya itu sendiri ya, dari cardiac output-nya dan resistensi perifernya dengan berbagai mekanismenya yang tadi yang telah saya jelaskan. Kemudian ini pembagiannya lagi ya dari tekanan darah itu dari cardiac output dan resistensi perifer. Juga ada kalau faktor lokal bisa karena autoregulasi ionik ya dari pH atau hipoksianya. Kalau dari faktor volume darah dari sodium, mineral alokortikoid dan
eritropoietin. Kemudian dari humoral faktor bisa konstriksi tadi oleh angiotensin 2, katekolamin, tromboksan, leukotrin, endotelin. Untuk dilator ada prostaglandin, kinin, sama non-epinefrin ya. Ini untuk konstriksi dan dilator serta lokal faktor sama neutral faktor ini faktor-faktor yang berkontribusi untuk penyempitan resistensi perifernya tadi. Kalau yang dari variabel cardiac output itu biasanya dari volume darahnya dan cardiac faktor ya, seperti heart rate dan kontraktilitasnya. Ini gambaran yang hormon-hormon tadi ya yang bekerja yang berhubungan dengan pengaturan pembuluh darah ya, yang misalnya dari liver itu menghasilkan angiotensinogen, kemudian ginjal itu ada renin, dia mengubah angiotensinogennya jadi angiotensin 1, kemudian diubah lagi menjadi angiotensin 2 dan menghasilkan aldosteron yang kemudian berefek ke penyempitan pembuluh darahnya tadi ya, ke arteriol sistemiknya tadi ya, sehingga mempengaruhi tekanan darah. Kemudian kalau dari sistem kontrol perifer resistennya, ya karena tadi ya vasokonstriksi tadi ya dari sistem saraf simpatiknya di pembuluh-pembuluh darahnya yang ada di organ ini menyebabkan penyempitan pembuluh darahnya sehingga terjadi resistensi perifer. Ini gambaran ya bentuk pembuluh darah yang mengalami resistensi perifer ya. Jadi bentuknya itu bolongannya ya, lubangnya itu jadi semakin sempit ya, atau ada yang bentuknya lonjong. Tapi jadi ketika dia bentuk lubangnya itu berubah akan pengaruhi aliran darah yang mengalir di di salurannya tentunya, sehingga akan menyebabkan tadi resistensi perifer yang berefek ke peningkatan tekanan darah seorang. Ini gambaran antara pembuluh darah normal yang lubangnya tentunya lebih besar ya daripada yang mengalami tahanan tadi. Dia itu bulatannya, lubangnya itu menjadi lebih kecil, entah itu karena proses arteriosklerosis tadi, atau ada sumbatan plak, atau karena sistem saraf simpatiknya yang membuat dia vasokonstriksi. Itu semua mekanisme yang terlibat dalam peningkatan tekanan darah seorang. Ini gambaran yang misalnya orang yang obesitas tadi ya, yang kalau obesitas itu tadi kan sifatnya proinflamasi ya. Jadi ketika misalnya lemaknya tadi itu menggesek pembuluh darahnya sehingga terjadi perlukaan di situ, maka mediator radangnya itu akan menuju area yang terluka tadi ya, untuk menutupi lubangnya. Namun efeknya malah dia itu membuat penebalan di pembuluh darahnya, sehingga kalau terjadi penebalan pembuluh darah maka menyempitkan ruang pembuluh darah yang di dalamnya itu kan untuk mengalirkan darah. Itu jadi mekanisme yang ada yang disebabkan oleh dari jalur inflamasi ya. Ini yang dari keturunan tadi ya, keturunan tambah lingkungan ya, ini biasanya yang perlu diwaspadai biasanya kalau usia 30-an, ya 0-30 itu biasanya dia masuk golongan hipertensi, prehipertensi, terus 20-40 itu masuk early hipertensi, hipertensi tahap awal. Kalau sudah 30-50 itu yang hipertensi, memang hipertensi ya, karena genetik sudah ada genetik, namun tidak dijaga lingkungannya, itu akan memperparah kondisi orang tersebut ya.
Ini gambaran yang sudah saya jelaskan ya di awal tadi, nanti bisa dilihat, dari gambarnya ini untuk memudahkan kalian meresum, eee apa sih patofisiologi atau penyebab dari hipertensi sendiri itu. Ini sudah saya jelaskan ya di yang slide sebelumnya. Ini juga sudah. Oke, langsung kita masuk di komplikasi hipertensi sendiri. Hipertensi ini, dapat menyebabkan berbagai penyakit ya, karena dia kan mengontrol pembuluh darah ya. Pembuluh darah kita sehingga, kalau pembuluhnya ada di jantung, hipertensi jantung ya menyebabkan penyakit jantung. Kemudian kalau ada di otak bisa stroke, di ginjal bisa menyebabkan penyakit ginjal, kalau mengganggu daerah, penglihatan, mata itu bisa mengakibatkan retinopati atau kerusakan retina. Kemudian bila di pembuluh darah tepi ya, di kaki itu biasanya penyakit pembuluh darah tepi, terus juga gangguan saraf dan gangguan serebral di otak ya. Karena memang seluruh anggota tubuh kita kan memang dialiri darah ya. Darah yang ada pembuluh darahnya sehingga kalau pembuluh darah itu terganggu ya akan berakibat ke penyakit di daerah tersebut ya. Oke, ini sebenarnya pemerintah kita sangat concern ya dengan penyakit ini ya, karena sudah banyak ya di Indonesia ini termasuk penyakit yang, jumlahnya banyak ya, untuk kasus hipertensi ini banyak ditemui. Jadi pemerintah kita sangat concern dengan penyakit ini, sehingga dia sudah sering sih melakukan edukasi ke masyarakat, juga, melakukan kegiatan sosialisasi ya, supaya masyarakat kita itu aware dengan penyakit ini dan bisa menjaga, kesehatannya supaya tidak terjadi keparahan atau komplikasi dari penyakit hipertensinya. Di antaranya dia, pemerintah telah juga di sini ya, saya ambil dari, Kemenkes, leaflet Kemenkes, di sini ada tips ngontrol hipertensi, yaitu, yang pertama ketahui tekanan darah Anda ya. Kita harus menjaga pada tekanan darah normalnya 120/80, kemudian, kontrol tekanan darah Anda secara teratur. Jadi kalau bisa kita tuh setiap bulan, bisa mengecek ya tekanan darah kita, supaya kita tahu kita itu, untuk tekanan darahnya masih normal atau sudah abnormal. Kemudian, yang ketiga tekanan darah tinggi itu biasanya sering tanpa gejala ya. Dan yang 4 tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pastikan ketersediaan obat di rumah kalau memang, ada keluarga yang memiliki hipertensi ya, supaya bisa mengatur, mengontrol tekanan darahnya. Terus keenam, obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Terus 7, minum obat teratur sesuai anjuran dokter. Nomor 8, ketahui efek samping obat yang Anda minum. Dan 9, berhati-hati menggunakan obat yang bebas. Ya. Kemudian untuk kendali hipertensi dengan dia sudah pakai kayak slogan gitu ya, patuh. P-nya itu periksa kesehatan secara teratur dan ikuti anjuran dokter. Jadi pemerintah itu sudah memiliki tagar-tagar gitu ya untuk mengingatkan masyarakat kita akan bahayanya penyakit ini. Contohnya dengan patuh ini ya, hanya periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, hanya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, T, terapi diet dengan gizi seimbang, U, upayakan aktivitas fisik dengan aman, H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya ya. Karena memang asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik ini akan berkontribusi ya untuk masalah yang tadi, entah itu gangguan di, pembuluh darahnya atau masalah di cardiac output-nya ya, karena kita mengonsumsi, eee apa itu, zat-zat karsinogenik ini ya. Kemudian juga ada tagline, pemerintah ini, pencegahan hipertensi dengan cerdik ya. Cerdik itu apa?
cerdik ya. C-nya cek kesehatan secara rutin, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang ya, I-nya istirahat cukup, dan kelola stres ya. Dan yang juga penting untuk mengontrol pola makannya itu dengan batasi konsumsi gula ya, kurang dari 50 gram, sekitar 4 sendok makan per hari. Untuk garam, batasi garamnya kurang dari 5 gram, 1 sendok teh per hari, kurangi garam saat memasak, batasi makanan olahan dan cepat saji, dan protein lemak, batasi daging yang berlemak dan minyak goreng ya, kurang 5 sendok makan per hari, makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Untuk buah dan sayur, 5 porsi 400-500 gram buah-buahan dan sayuran per hari, 1 porsi star dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sehari yang sudah dimasak ya. Karena memang kalian ini adalah nanti akan jadi ahli gizi, tentunya kalian harus lebih aware untuk membantu pola makan atau diet bagi penderita hipertensi ini ya, atau orang yang ingin menjaga tekanan darahnya supaya tidak terjadi hipertensi ya. Kemudian lanjut, ini sebenarnya dijelaskan di sini adalah manajemen dari hipertensi itu sendiri. Jadi untuk prehipertensi itu tidak diperlukan obat ya, tapi kalau ada indikasi yang serius biasanya diperlukan pengobatan. Kalau sudah masuk stage 1 ini bisa diberikan obat ini ya, ACE inhibitor, beta blocker, atau kombinasinya ya, sesuai dengan tabel ini. Kemudian untuk yang stage 2 juga biasanya juga tadi ya, kombinasi antara ACE inhibitor sama beta blockernya ya. Ini obat-obat yang biasa dipakai secara farmakologi untuk terapi hipertensi tersebut. Namun bila ada manajemen lain ya untuk hipertensi, seperti karena tadi kan salah satu apa itu yang menyebabkan hipertensi adalah obesitas, kita bisa mereduksi berat badannya ya, supaya dalam BMI, batas normalnya ya. Terus kemudian juga perlu ini ya, makanan yang sehat ya, diet dengan meningkatkan banyak buah sayur ya, dan rendah lemak ya, untuk mengurangi lemak tadi ya. Kemudian juga dengan mereduksi natrium ya dalam tubuh kita. Ya, karena memang natrium ini tadi kan dari proses patofisiologinya sendiri sangat berkontribusi untuk terjadinya hipertensi, sehingga kalau kita miliki pasien yang memiliki hipertensi ya kita sarankan untuk dia mengontrol asupan natriumnya ya, atau garamnya. Tidak hanya garam-garaman, tapi juga bisa MSG juga ya, karena MSG kan mengandung Na juga. Jadi yang mengandung Na natrium itu juga kita harus atur ya. Kemudian juga meningkatkan aktivitas fisik, kemudian juga hindari konsumsi alkohol ya. Semua ini merupakan terapi non farmakologi ya, yang dapat dilakukan oleh penderita hipertensi. Sekian untuk penjelasan materi hari ini, semoga bermanfaat. Bila masih ada yang belum jelas, bisa kita bahas di grup tele dari mata kuliah patofisiologi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.